Tadi saya mengutip sebuah hadis, ini riwayat dari Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, yang ini sangat mengesan atau terkesan bagi kita semua, terutama yang sejak kecil bersekolah di madrasah barangkali begitu, atau yang di pondok. Sebuah hadis singkat namun padat dan sangat mengena, yaitu qala Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus, ya. Sepemahaman kita kalau innama itu tidak hanya sesungguhnya, tapi sesungguhnya hanya. Aku hanya diutus oleh Allah untuk innama bu'itsu liutamimma, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita renungkan bersama jemaah sekalian, ternyata kok ringkas sekali. Tapi kalau kita seringkali kita membahas visi misi sebuah organisasi atau bahkan negara gitu ya, itu ternyata luar biasa sabda Rasulullah ini. Karena dengan ajaran Islam yang begitu luas tercantum dalam kalamullah, dalam hadis-hadis Rasulullah, bahkan bisa dikatakan Al-Quran itu kalau ditulis dengan tinta yang berasal dari lautan itu tidak cukup ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Tapi jamaah sekalian, dengan hadis ini meringkas semuanya itu. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Artinya berarti semua atau ujung-ujung dari ajaran Islam ini semuanya adalah bermuara pada akhlak yang mulia. Islam menginginkan hamba Allah ini menjadi hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Ada sebuah istilah yang barangkali sudah cukup lama kita tidak membahas atau lama kita tidak memperbincangkan. Yang ini saya dapatkan, ya, kalau kita telusuri ini terdapat dalam kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub, ya, istilah yaitu muru'ah. Apa itu muru'ah jamaah sekalian? Ini adalah bagian dari pembahasan kita tentang akhlak ini. Muru'ah itu adalah mengerjakan segenap akhlak yang baik dan menjauhi segenap akhlak yang buruk, kemudian menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali kita sebagai hamba Allah yang kebetulan diamanati atau kita duduk di bagian dari sebuah lembaga pendidikan tinggi, ya, kita tentu mempunyai harapan, punya cita-cita bahwa muara akhir dari semua yang kita usahakan, ya, itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak tadi. Maka muru'ah ini jamaah sekalian, apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita usahakan, yang kita evaluasi, kalau muaranya semuanya seperti itu menjadi akhlak yang mulia, itu adalah menjadi harapan dalam ajaran Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah ilustrasi dari Imam Abu Bakar Al-Haraiti. Beliau wafat tahun 327 Hijriah, yang menyusun karya yang berjudul Makarimul Akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia. Kitabnya terdiri dari 3 juz dan memuat 1041 riwayat. Kemudian untuk tema sebaliknya, beliau menyusun kitab yang berjudul Masawi'ul Akhlak, akhlak-akhlak buruk, setebal 5 juz dan mengandung 872 riwayat. Di sini disampaikan bahwa ada beragam pandangan dalam masalah muru'ah ini. Para pakar hadis, fikih, bahasa dan sastrawan
memiliki uraian tersendiri menurut sudut pandang masing-masing. Ya. Kemudian semuanya itu bersepakat bahwa muru'ah itu adalah akhlak mulia. Hanya saja karena luas, betapa sangat luas cakupannya, maka sebagian ulama kemudian meneliti akhlak mana saja yang menjadi pilar dari muru'ah ini, jamaah sekalian. Kemudian Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, muru'ah itu mempunyai 4 pilar, yaitu yang pertama berakhlak mulia, kemudian yang kedua dermawan, kemudian yang ketiga rendah hati, dan yang keempat tekun beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk yang pertama, muru'ah itu jelas ya, menjadi kata kunci yang memiliki makna ya, memiliki makna tindak tanduk dan kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, pilar yang kedua adalah kedermawanan. Apa itu kedermawanan, jemaah sekalian? Kedermawanan itu adalah tindakan melawan hawa nafsu, serakah, egois, cinta dunia, dan seterusnya. Maka bagi orang yang dikatakan dermawan, dia sudah mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, bahkan terhadap harta yang dianggap itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, keringatnya sendiri, pikirannya sendiri, tapi dia mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk dimiliki semuanya itu untuk dirinya sendiri. Maka dia sudah dianggap atau masuk kategori sebagai dermawan. Ini jamaah sekalian, kalau kita lihat Allah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk kemanfaatan dirimu di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian pilar yang ketiga dari muru'ah ini, jamaah sekalian, adalah tawadhu. Ya, kita bisa memahami betapa hebatnya akhlak ini ya, karena ini bercermin dari kisahnya Nabi Adam, di mana ada malaikat yang mau tunduk kepada Nabi Adam, dan sebaliknya iblis yang tidak mau menuruti perintah Allah untuk tunduk ya, kepada Nabi Adam. Maka di situ sebuah peristiwa yang menarik, karena ya, malaikat yang diciptakan dari yang lebih baik dari manusia itu mau tunduk kepada Nabi Adam. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita hendaknya belajar untuk menjadi orang yang tawadhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang terakhir sebagai penutup dari ceramah saya, pilar yang terakhir dari muru'ah itu adalah tekun beribadah. Nah, ini jamaah sekalian, kalau dilihat orang yang tekun beribadah itu, maka dapat dilihat yang ada di dalamnya adalah yang pertama, dia tidak ada bisa dikatakan seperti ini, tidak ada kesolehan hakiki yang tidak disertai dengan kedekatan kepada Allah, apalagi tanpa iman. Kemudian yang kedua, ibadah akan mewariskan keteguhan hati dan kesabaran sehingga mendatangkan istiqomah. Ini jamaah sekalian, pilar-pilar dari muru'ah yang mudah-mudahan kita sebagai
hamba Allah dan yang sudah diberi contoh oleh Rasulullah dengan sikap-sikapnya yang sangat mulia itu, kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan merupakan madrasah buat kita semua. Kita bisa mengambil hikmah yang sangat banyak dari Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang sangat banyak, termasuk sifat-sifat yang mulia tadi bisa tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari.